Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 22 Januari 2022 dalam pekan biasa kedua tahun C. Bacaan dibawakan oleh Florentina Setio, Mazmur dilantunkan oleh Marisa Monik, dan renungan ditulis oleh Agustinus Indra. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari kitab kedua Samuel, bab 1, ayat 1-4, dilanjutkan ayat 11-12, 19, 23-27. Setelah Saul mati, dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklak, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya kepadanya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati." Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya. Dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan, Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah. Dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku, cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikianlah sabda Tuhan. Buatlah wajah-Mu bersinar ya Tuhan, maka kami akan selamat. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga-Mu, dengarkan kami. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan, Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah
bersinar di depan Efraim, Benyamin, dan Manasye. Bangkitlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Buatlah wajah-Mu bersinar ya Tuhan, maka kami akan selamat. Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala, sekalipun umat-Mu berdoa? Mereka Kau beri makan ratapan, dan Kau beri minum air mata berlimpah. Engkau menjadikan kami pangkal sengketa para tetangga, dan para musuh mengolok-olok kami. Buatlah wajah-Mu bersinar ya Tuhan, maka kami akan selamat. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukalah hati kami ya Allah, agar dapat memperhatikan sabda anak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 3 ayat 20 sampai 21. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Dia, sebab kata mereka, "Ia tidak waras lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Setia dalam pelayanan. Renungan dibawakan oleh Agustinus Indra. Hari ini kita memperingati Santo Vincentius Pallotti, pengaku iman. Vincentius lahir pada tanggal 21 April 1795. Karena kecerdasan dan kondisi saat itu, ia memiliki kesempatan untuk menjadi orang penting dalam masyarakat. Namun, imamat menjadi satu-satunya cita-cita dan pilihan hidupnya. Pada tahun 1835, ia mendirikan Serikat Kerasulan Katolik, sebuah organisasi untuk kaum awam dan imam-imam yang diabdikan pada tugas penyebaran iman dan peningkatan penghayatan nilai keadilan sosial. Serikat ini merupakan perintis gerakan aksi Katolik. Banyak hal yang dilakukan oleh serikat itu, seperti pelayanan di rumah sakit, melayani para serdadu, mengelola pusat-pusat kesehatan, dan rumah-rumah jompo. Vincentius juga berusaha menciptakan kondisi kerja yang baik bagi para buruh, dengan mendirikan perkumpulan-perkumpulan kaum buruh. Hidupnya dicurahkan untuk melayani kaum marginal. Vincentius juga dikenal sebagai bapa pengakuan pribadi bagi Sri Paus.
pada tanggal 22 Januari 1850, Vincentius wafat. 100 tahun setelah kematiannya, Vincentius digelari Beato oleh Sri Paus Pius ke-12. Kemudian pada tahun 1963, oleh Sri Paus Yohanes ke-23, ia ditetapkan sebagai santo. Bacaan pertama hari ini ada kedukaan dan kebimbangan. Duka di mana Daud sangat merasa begitu kehilangan atas gugurnya Saul dan Yonatan dalam pertempuran. Sampai-sampai Daud mengeluh dan menangis kepada Tuhannya. Mengapa Saul dan Yonatan yang merupakan bangsa Israel, bangsa umat Tuhan, tetapi harus gugur oleh pedang? Ia mempertanyakan kenyataan itu. Bacaan kedua dikisahkan secara singkat bahwa begitu banyak orang yang curiga dan tidak percaya kepada Yesus, di mana mujizat yang sering dilakukan Yesus, semua itu berasal dari kuasa kegelapan atau kuasa setan. Kembali ke kisah perjalanan Santo Vincentius, yang kerap melakukan pelayanan dan membantu orang yang kurang beruntung. Tentunya ia pasti juga mengalami penolakan-penolakan dan cibiran dari orang atau sekelompok orang atas tindakannya. Semua dilandasi kecurigaan terhadap Santo Vincentius. Tetapi Santo Vincentius tetap melakukan karya pelayanan bersama serikatnya. Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih, berbuat baik tidak selalu mendapat penerimaan yang positif. Seringkali malah mendapat kecurigaan, bahkan penyangkalan atas perbuatan tersebut. Hal tersebut bukan saja kita terima dari orang yang kita kenal, tetapi juga dari orang yang tidak kita kenal. Sama seperti Yesus yang oleh para imam-imam Taurat dikatakan Yesus kerasukan Beelzebul. Ia mengusir setan dengan kuasa setan. Saudaraku yang terkasih, apa yang memotivasi kita untuk berbuat baik? Apakah sanjungan, tepuk tangan, pengakuan, atau ketulusan? Hendaklah segala perbuatan kita mengarah kepada Allah. Seperti Santo Vincentius yang tekun dalam pelayanannya. Pribadi Yesus digambarkan seorang yang sangat peduli dan penuh kasih. Semua yang ia lakukan hanya melaksanakan perintah Bapaknya. Ketika pun ia dianggap tidak waras, ia tidak memperdulikannya dan tetap mewartakan kabar sukacita akan kerajaan Allah melalui sabda dan nubuatnya. Pengalaman dan kejadian di atas sering terjadi dalam kehidupan kita. Perbuatan baik yang kita lakukan seringkali mendapat cibiran. Pertanyaannya, apakah kita berhenti dan menyerah untuk berbuat kebaikan? Mari, bersama Yesus, kita tetap setia melayani Bapa melalui saudara-saudara kita, tanpa mengharapkan pujian untuk diri kita. Biarlah apa yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan namanya saja. Berkat Tuhan menyertai kita semua.